Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, tunggu sebentar, teriak Feng Wu tiba-tiba, lalu berbalik dan berlari ke semak-semak. Setelah beberapa saat, ketika Feng Wu keluar, dia sudah berganti pakaian. Cincin penyimpanan, ucap Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Cincin penyimpanan berisi ruang dan dapat menyimpan barang, itu ditempa oleh pemurni prasasti yang kuat, sangat berharga, dan bahkan keluarga Lu dari Nuoda tidak memilikinya. Tarian angin tidaklah mudah. Kembalikan pakaianmu kepadamu, ucap Feng Wu mengembalikan jubah Lu Ming ke Lu Ming. Kemudian, Feng Wu memimpin, dan keduanya menuju lebih dalam ke pegunungan Yuye. 50 mil jauhnya, di atas pohon yang lebat, Lu Ming dan Feng Wu bersembunyi di antara cabang-cabang. Tak jauh dari pohon besar itu, ada dua anak muda yang sedang makan barbek. Ayo cepat selesaikan aksinya, dan jangan lewatkan acara besar keluarga Duanmu. Aku tahu, membantu keluarga Duanmu menangkap anak macan tutul petir kali ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja, macan tutul petir itu, konon ini didedikasikan untuk Tuan Duan Mulin. Keduanya adalah murid baru dari Akademi Macan Putih, mereka mengobrol sambil makan. Macan tutul petir, ucap Lu Ming dan Feng Wu terkejut saat mendengarnya. Macan tutul petir adalah monster yang sangat langka yang mengandung kekuatan petir dan secepat angin. Petir macan tutul dewasa setidaknya adalah monster tingkat keempat, yang setara dengan seniman bela diri di tingkat Wuzong. Lu Ming, khususnya, bahkan lebih terkejut, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Karena darah macan tutul petir adalah salah satu dari 3 bahan terpenting untuk melatih lapisan kedua seni sejati naga pertempuran. Salah satunya adalah Chongealing Spirit Fruit, dan 2 lainnya adalah darah macan tutul dan batu asap darah. Lu Ming pasti akan mendapatkan darah macan tutul petir. Setelah kedua pemuda di Baihuyuan selesai makan, mereka bangkit dan berjalan ke satu arah. Ayo ikuti, ucap Lu Ming berkata kepada Feng Wu. Feng Wu mengangguk, dan mengikuti kedua pemuda itu bersama Lu Ming. Setelah beberapa mil, keduanya mengeluarkan segenggam rerumputan layu dan menyalakannya, dan asap putih tebal keluar dari rerumputan layu, menyebar ke dalam hutan. Pada saat yang sama, di beberapa arah lain, asap putih yang sama juga menyebar. Hanya satu arah ke utara yang tersisa tanpa asap putih. Desir. Tidak lama kemudian, sosok putih keperakan keluar dari hutan dan menuju ke utara dengan cepat. Ini benar-benar macan tutul petir, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat. Jelas, macan tutul petir takut dengan asap putih, jadi dia melarikan diri ke arah yang tidak ada asap putih. Macan tutul petir sudah keluar, ayo kejar dan kendarai ke ngarai itu. Dengan teriakan nyaring, sosok-sosok bergegas keluar dari hutan dan mengejar macan tutul petir. Kedua pemuda itu juga mengejar, diikuti oleh Lu Ming dan Feng Wu. Tidak lama kemudian, sebuah ngarai muncul di depanku. Saya melihat ada 4 sosok yang ditempatkan di depan ngarai, tetapi macan tutul petir dan yang lainnya tidak terlihat. Jelas, Lightning Leopard dan yang lainnya sudah memasuki ngarai. Ayo masuk, ucap Lu Ming tersenyum sedikit, dan langsung pergi ke pintu masuk ngarai. Berhenti, keluarga Duanmu sedang berbisnis di sini, dan para pemalas segera keluar dari sini. Di antara keempatnya, hanya satu murid dari keluarga Duanmu yang melihat Lu Ming dan Feng Wu saat ini, dan berteriak dengan dingin. Pegunungan Yuye bukan tempat keluarga Duanmu Anda, kemana saya ingin pergi, apakah Anda yang bertanggung jawab, ucap Lu Ming berjalan menuju ngarai dengan seringai di sudut mulutnya. Berani, nak, apakah kamu sengaja menemukan kesalahan, ucap murid dari keluarga Duanmu berteriak, menatap Lu Ming dengan hati-hati, matanya berkilat dengan pandangan berpikir, dan kemudian matanya berbinar, dan dia berteriak, aku ingat, kamu Lu Ming. Lu Ming, haha, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, kamu datang dan melemparkan dirimu, serahkan padaku. Pedang panjang itu terhunus, dan murid dari keluarga Duanmu langsung menikam Lu Ming. Tapi dengan kilatan cahaya pedang Lu Ming lebih cepat dan menembus dada anggota keluarga Duanmu dengan embusan dan mati.
Murid dari keluarga Duanmu ini hanyalah seorang pejuang Zhao, jadi dia bukan tandingan Lu Ming. Kamu membunuh murid dari keluarga Duanmu, kamu sudah mati. 3 orang lainnya berteriak tak percaya dengan wajah pucat. Ketiga orang ini bukan anggota keluarga Duanmu, tetapi murid baru Akademi Macan Putih lainnya. Tingkat kultivasi bahkan lebih rendah, 1 prajurit adalah tingkat ke-8, dan 2 prajurit adalah tingkat 7. Desir. Pada saat ini, cahaya pedang lain melintas di tenggorokan ketiga orang ini. Feng Wu yang bergerak. Mereka bertiga menatap dengan mata terbelalak dan jatuh ke tanah tanpa bernapas. Lu Ming melirik Feng Wu dengan heran, tapi dia tidak menyangka Feng Wu akan bergerak begitu tegas. Lihat apakah mereka memiliki kartu poin, ucap Lu Ming meraba-raba mereka berempat, dan pada saat yang sama menyerap darah mereka berempat dengan tenang. Namun, esensi darah tingkat prajurit tidak banyak membantu Lu Ming. Pada akhirnya, poin pelat besi ditemukan pada keempatnya, dengan total 26 poin, dan He Feng Wu mendapat 13 poin. Setelah berpisah, keduanya terus bergegas menuju ngarai. Ngarai ini, dengan dinding batu halus di kedua sisinya, tingginya ribuan meter, dan sulit untuk dilintasi burung, pantas saja keluarga Duanmu mengendarai macan tutul petir ke sini. Begitu berada di ngarai ini, tidak peduli seberapa cepat macan tutul petir, ia tidak dapat melarikan diri. Sekitar 1 kilometer ke dalam ngarai tersebut mencapai ujungnya, dan di ujungnya juga terdapat dinding batu yang halus. Saat ini, ada 5 sosok, dikelilingi oleh sosok seputih salju. Itu adalah macan tutul kecil seukuran anjing, jelas seekor anak, bulu di tubuhnya seputih salju, di bulu putih itu, jejak cahaya listrik yang samar mengalir. Ini adalah anak macan tutul petir. Pada saat ini, anak macan tutul petir berlumuran darah, tergeletak di tanah, menatap sekeliling dengan sepasang mata hitam penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Perhatian, sakiti saja, dan tangkap hidup-hidup. Macan tutul petir ini sangat berguna bagi Lin Shao, itu disimpan di sisi Lin Shao, dan esensi darahnya dapat diekstraksi setiap bulan untuk ditanam. Kata salah satu anak muda. Melihat pakaiannya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah murid dari keluarga Duanmu. Nyatanya, di antara kelimanya, dialah satu-satunya yang menjadi murid keluarga Duanmu, dan tidak satu pun dari 4 lainnya. Kakak Duanmu, jangan khawatir, karena ini urusan Lin Shao, ini urusanku. Itu benar, beberapa orang lainnya berkata satu demi satu. Tiba-tiba, mereka mendengar gerakan, berbalik dan melihat Lu Ming dan Feng Wu. Ekspresi kelima orang itu semuanya berubah. Kamu Lu Ming, kenapa kamu di sini? Ucap murid dari keluarga Duanmu berteriak kaget saat melihat Lu Ming. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ucap Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana dengan orang-orang di mulut ngarai? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Ucap teriak pemuda keluarga Duanmu. Menjadi seseorang adalah membunuh, ucap Lu Ming tersenyum. Apa? Dibunuh? Kalian mencari kematian? Semuanya, orang ini menentang keluarga Duanmu, bunuh dia, ucap pemuda keluarga Duanmu meraung. Aku akan membunuhnya, ucap seorang pemuda berjubah abu-abu terbang keluar dan meninju kepala Lu Ming. Dia ingin menghancurkan kepala Lu Ming dengan satu pukulan. Angin tinju melolong, dan energi sejati meledak, yang jelas merupakan basis kultivasi tingkat pertama seniman bela diri itu. Langkah kaki Lu Ming menginjak tanah dengan keras, dan sosoknya melesat seperti angin, diikuti oleh kilatan cahaya pedang. Dengan letupan, tanda pedang yang dalam muncul di dada pemuda itu, dan jantungnya langsung terpotong menjadi 2 oleh energi pedang Lu Ming. Kamu, pria muda itu hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata sebelum mati kehabisan napas. Bunuh master seni bela diri tingkat pertama dengan satu gerakan. Wajah 4 orang lainnya berubah drastis, dan pemuda dari keluarga Duanmu meraung, tembak, serang dia bersama. Boom! Ledakan. Cahaya berdarah meletus dari mereka berempat pada saat bersamaan. Garis keturunan meletus, di antaranya pemuda dari keluarga Duanmu memiliki garis keturunan tingkat keempat, dan 3 lainnya memiliki garis keturunan tingkat ketiga. Dengan suara bulat, mereka berempat semuanya adalah seniman bela diri tingkat pertama. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.